marilah kita sama-sama baca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik serta amal yang diterima. Ya Allah, berikanlah Sebelum kita mulai juga ya, kita sama-sama dulu baca surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud biqawwaha idzin ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Sadaqallahul azim. Baik, gimana semuanya udah pada siap belajar belum? Udah? Ngantuk gak? Enggak ya? Udah pada tidur siang ya? Ya. Kita hari ini akan belajar tentang ini ya. Sama Ustaz dulu. Beriman. Apa judul kita hari ini? beriman pada hari akhir. Nah, ya. Jadi judul kita pada kesempatan hari ini yaitu adalah beriman kepada hari akhir. Ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, gitu kan ya. Beriman kepada hari akhir itu termasuk ke dalam rukun apa? Rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam, rukun iman. Rukun iman, rukun Islam. Kenapa iman? Oh iya betul. Ya. Coba sebutin rukun iman, Citra. Sebutkan rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, kepada kita. Sip, ya benar. Ya. Oke, jadi iman itu ada 6 ya. Rukun iman itu ada 6. Yang dimana ya gitu kan artinya ialah meyakini dengan pasti kebenaran setiap hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu teh? Ya. Jadi iman itu apa? Meyakini setiap yang diberitakan Allah
meyakini setiap yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan nih Allah bilang bahwasannya kelak akan terjadi yang namanya hari akhir, kalian harus percaya atau enggak? Kenapa harus percaya? Karena iman, gitu doang. Kalau misalkan ada orang kafir nih yang bilang kenapa kamu harus percaya adanya hari akhir, terus Paki bilang jawab karena iman. Terus kalau misalkan mereka nanya ngapain harus percaya, Allahnya aja nggak kelihatan, nggak ada, gimana kita harus percaya kalau misalkan hanya mengandalkan iman? Gimana kalau kayak gitu? Kalau kalian ketemu orang yang ateis dan orang kafir yang kayak gitu, gimana Paki? Kenapa kita harus percaya dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena karena Allah adalah Tuhan kita juga. Karena apa? Tahu gak? Ya. Jadi kenapa misalkan ya, kalau misalkan ada yang bertanya mengapa kita harus meyakini setiap yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya? Karena jawabannya adalah kita itu adalah seorang muslim ya. Dan setiap agama itu memiliki aturan-aturan sendirinya atau peraturan-peraturannya masing-masing, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya Islam. Islam itu diatur oleh yang namanya rukun iman dan juga rukun Islam, gitu kan. Maka kita harus melakukan keduanya, baik rukun iman maupun rukun Islam, gitu kan. Makanya gitu kan ya, apabila kita gitu kan ya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah itu belum pernah ada yang melihatnya, gitu kan ya, belum juga bisa untuk kita rasakan, gitu kan ya, dan juga tidak bisa kita dipanca indrakan, maksudnya kecium gitu kan, oh ini mah aroma Allah, nggak ada kan yang bisa. Nah itu, tapi kenapa kita harus tetap percaya, gitu kan ya? Ya karena contoh kecilnya adalah ya misalkan ya ada yang bertanya kayak gitu kan ya. Karena kita itu percaya gitu kan bahwasannya meskipun Allah itu tidak ada, kenapa umat muslim itu terus selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Contoh kecilnya gitu kan ya, meskipun Allah tidak terlihat gitu kan, maka rezeki-rezeki yang Allah yang berikan yang tidak terlihat pun itu juga banyak, gitu. Contohnya apa? Bernafas saja yang paling kecil. Ada gak kelihatan kalau misalkan ketika Allah kasih kita bernafas, kayak transfer nafas dari Allah ke kitanya teh kelihatan gitu ya, ngalir, gak ada kan, gitu kan. Detak jantung juga sama, gitu kan ya. Kalau misalkan detak jantung ini udah nggak berdetak, ya udah, gitu kan. Kita bisa dibilang itu meninggal, gitu kan. Nah, oleh karena itu, gitu kan ya, meyakini diberitakan oleh Allah dalam kitab sucinya dan setiap hal yang diberitakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan ya. Kalian udah pernah dengar kan hadis yang dimana Rasul itu didatangi oleh malaikat Jibril? Ya. Apa hadisnya gimana, Fahmi? Tahu tidak? Yang kencang. Terus pakai dari Arabnya aja kalau bisa. Yang itu. Kami udah ingat? Sok coba kami. Iya sok.
Biar baik. Sampai dapat orang. Terus yang kedua birni apa? Birni anil Islam. udah Imani. imani terus Wala anta antu bina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. terus Qala sadaqta. Qala akhbirni anil ihsani. Qala anta budallaha kana mataruhu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala ma mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal rahmatu rabbataha wa anta rubata uratan malaka ya asyayata tawawna fil bunyani. Summan talaqa fabistu maliyan. Summa qala ya umar badadari manisani. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rahul muslimun. artinya apa King? Dari awal aja dari ketika Jibril itu datang. Dari mana di awal ini berkata pada suatu hari ketika Nabi Muhammad ketika juga dari mana di awal ini berkata pada suatu hari ketika kami duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, lalu ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua kepala Nabi dan lalu begitu bertanya, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Lalu laki-laki itu berkata, engkau benar. Maka kamu merasa heran kepadanya. Dia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Lalu laki-laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Dan menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pada hari akhir dan kau beriman kepada Allah dan kepada. Lalu laki itu berkata, engkau benar. Lalu laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepada kami tentang ihsan. Nabi menjawab, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, meskipun kau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Laki itu berkata, engkau benar. Lalu laki itu bertanya lagi, beritahukanlah kepada aku tentang apa terjadinya hari kiamat. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Lalu laki itu berkata, engkau benar. Ia pun bertanya lagi, beritahukanlah kepada aku tentang ciri-cirinya, tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, jika seorang wanita telah melahirkan tuannya dan kau melihat orang yang telanjang kaki, tidak berpakaian, fakir, dan kau melihat pengembala domba berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi. Lalu laki-laki tersebut pergi. Lalu Umar berkata, lalu Abu Umar berkata, hai nah ya pokoknya kayak gitu ya. Dan waktu udah keluar pokoknya Rasulullah itu masih tahu gitu kan, Umar tahu itu siapa gitu kan, dan Umar bilang nggak tahu kan, dan akhirnya kata Rasulullah itu masih tahu bahwasanya itu adalah malaikat Jibril. Oke, nah itu dari hadis yang panjang itu. Hadis itu disebut dengan hadis ya enggak, tingkatan agama Islam. Maksudnya hadis itu tuh karena itu hadis yang langsung Jibril ya yang ngasih tahu ke Rasulullah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hadis itu tuh spesial, makanya disebut dengan hadis qudsi. Gitu kan ya. Qudsi ya. Nah, kemudian dari hadis itu juga udah dijelaskan ya bahwasannya di situ terdapat apa antu minu billahi wal yaumil akhir, benar?
Maka berimanlah gitu kan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir. Jadi runtunan hari akhir itu gitu kan ya bukan hanya sekedar kiamat, bukan. Akan tetapi hari akhir itu sampai nanti yaumul hisab di mana gitu kan ya nanti amal kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan ya. Dan disitulah apa namanya itu nasib kita ditentukan untuk selama-lamanya gitu kan ya, selama-lamanya. Kalau misalnya kita di dunia ini hidup ya, misalkan ya 60 tahun, misalkan rata-rata orang manusia hidup di zaman sekarang itu sekitar 60 tahun, nggak kayak zaman dulu Nabi Nuh hampir sampai 1000 tahun ya, hampir gitu kan ya. Dan juga Nabi Adam yang usianya ratusan tahun. Makin kesini itu manusia itu umurnya semakin pendek gitu kan ya, makanya rata-rata umur manusia tahun ini zaman ini itu adalah rata-ratanya umurnya 60 tahun gitu kan ya. Nah kalau misalkan kita melihat di kehidupan akhirat, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Makanya kalau misalkan ada orang yang hidup 60 tahun terus meninggal itu tuh gak ada apa-apanya dibanding nanti kelak di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat itu adalah tempat tinggal kita selamanya gitu kan ya. Makanya kalian yang sebagai santri-santri gitu kan ya harus merasa beruntung gitu kan ya. Meskipun bisa tahu gitu ya, meskipun di antara kalian itu pasti ada yang merasa goyah, bener gak? Ya. Ketika melihat pertama kali Farel keluar, kemudian Faiza keluar, Rifal juga keluar, gitu kan. Tapi jangan apa namanya itu kalian jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Kenapa? Ya, yang Ustaz lihat gitu ya semenjak keluar gitu ya, Rifal yang kelakuannya, gitu maksudnya pekerjaannya sehari-hari itu main layangan, gitu kan, dan lain-lain hal kesenangan duniawi semata aja, gitu kan. Sedangkan kalian di sini meskipun disuruh capek ya, setiap hari harus murojaah, harus ziyadah, harus menghafalkan hadis, benar? Ya. Nah, tapi sebenarnya manfaatnya itu nggak akan terasa sama kalian sekarang, beneran serius. Ya. Akan tetapi kalau misalkan kalian percaya gitu kan dengan hal-hal kebaikan yang sudah kalian tanam pada saat kecil seperti ini, itu akan kalian rasakan ketika nanti kalian sudah dewasa. Ya, ketika kalian minimal usia-usia kuliah, kalian akan merasakan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan ini. Makanya kenapa di sini bahasanya mengenai beriman kepada hari akhir, gitu kan ya. Agar bagaimana caranya sih agar kita itu mempersiapkan amal kita itu yang terbaik ketika di akhirat kelak, gitu kan. Nah, adapun gitu kan ya setiap mulai dari apa yang akan terjadi sesudah kita meninggal. Ada apa? Apa yang akan terjadi sesudah kita meninggal? Yang pertama itu ya sesudah kita meninggal ya. Nih, kita lihat apa namanya rondonya atau apa namanya itu urutan-urutan yang akan kita lalui ketika kita sudah meninggal. Ya, sesudah kita meninggal. Yang pertama itu apa? Ada yang namanya fitnah kubur. Kemudian setelah itu kita akan menghadapi ya yang namanya juga azab dan nikmat kubur. Kemudian juga setelah itu kita akan namanya dikumpulkan. Siapa ya tulisannya? Oh ya Pak, sebelum dikumpulkan kita dibangkitkan dulu. Ini apa namanya tuh semua manusia akan sama ya, bukan hanya umat muslim. Dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di mana dikumpulkannya? Ya, di sini mahsyar. Kemudian
kita akan yang namanya itu dihisab, ya, dihitung setiap amal kebaikan kita, dan kemudian juga kita akan ditimbang, ya. Dan terakhir itu apa namanya itu, di sini itu ada yang opsional, namanya itu pertolongan. Mahsyar. Nah, setelah itu baru dari semua runtutan itu kita ditentukan kita masuk surga selamanya atau ke neraka. Ya. Udah tulis. Nah, ini apa? Runtutan setelah kita meninggal, gitu kan. Nah, jadi di sini di dalam fitnah kubur ini, gitu kan ya, bahwasannya, gitu kan, apa namanya itu, kelak itu ketika kita meninggal, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita perhatikan dulu sebentar. Kemudian apa namanya itu, ketika di dalam kubur itu kita itu ada yang namanya azab dan juga nikmat kubur sesuai dengan amalan kita, gitu kan ya. Kebayang di kuburan sendiri tiba-tiba didatengin makhluk aneh, so, ya, maksudnya makhluk asing, gitu kan ya, yang dimana kita itu nggak tahu makhluk itu apa. Jangankan yang datangnya nikmat kubur, maksudnya malaikat yang cerah, gitu kan. Yang datangnya malaikat yang cerah, yang adem aja, pasti kita awal bakal merasa takut, ya, kaget. Apalagi datangnya malaikat azab kubur, kita pasti bakal ketakutir, gitu kan ya. Nah, kemudian setelah itu apa namanya, kalau misalnya kita dapatnya malaikat nikmat kubur, maka kita akan istirahat tenang di dalam kubur itu sampai hari kiamat, dan dilihatkan tempat kita kelak itu di surga. Kalau misalkan azab kita mendapatkannya azab kubur, maka kita akan disiksa terus sampai nanti hari kiamat, gitu kan. Nah, setelah hari kiamat hancur semuanya dunia ini, kemudian semua manusia itu dibangkitkan. Bukan manusia, malaikat dan setan itu semuanya dibangkitkan, karena hari kiamat itu semuanya meninggal, gitu kan, mati. Iya, semuanya. Semua hewan-hewan enggak, gitu kan. Nah, kemudian setelah dibangkitkan, maka manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya, dikumpulin, dan kemudian di apa ya, digiring lah bahasa kasarnya mah ya, digiring untuk apa? Untuk nanti dihisab, dihitung. Ya, hasaba itu bahasa Arab yang artinya hitungan. Ya. Hasaba itu artinya hitungan, makanya hisab itu adalah perhitungan, gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah dihitung amalnya, Paki nih, misalkan nih contoh aja, Paki misalkan totalnya apa namanya itu 8.500 pahala, gitu kan, misalkan. Tapi dosanya 10.000 gitu, misalkan. Ya, maka nanti itu setelah dihitung dari total keseluruhan itu, maka ditimbang, wah, banyaknya dosa nih, gitu kan, kata Allah itu, Paki harus masuk neraka, gitu kan. Meskipun orang Islam itu tidak akan pernah masuk neraka. Orang Islam itu nggak akan pernah masuk neraka, maksudnya nggak akan selamanya, gitu kan. Jadi meskipun masuk neraka itu hanya sementara, akan tetapi nanti bakal masuk surga ujung-ujungnya. Tapi memang mau kita singgah dulu di neraka. Nanti ada cirinya di sininya teh. Apa bakal ada cirian lah, pokoknya mah kalau misalkan orang dari neraka terus masuk surga itu bakal ada cirinya beda sama orang yang masuk surga langsung. Misalkan ya tadi lanjut, Paki masuk neraka, gitu kan. Akhirnya waktu Paki mau dilemparin sama malaikat ke neraka, gitu kan ya, misalkan datanglah di sini yang namanya pertolongan. Ini namanya kakek, nenek, ayah, ibu, saudara semua nggak bisa bantu. Ketika yang namanya hisab, siapa yang bisa bantu? Gitu kan, anak juga bisa bantu. Yang bisa bantu itu hanyalah yang namanya Al-Quran. Makanya kalian harus merasa beruntung karena kalian di sini dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, dijaga selalu hafalan Al-Quran, gitu kan ya. Kalian rela mengorbankan waktu main FM kalian, waktu main layangan kalian, main PS kalian demi menghafal Al-Quran di sini. Itu kalian harus merasa beruntung, beneran, ya. Nah, ini bisa menjadi pertolongan. Ingat ya, yang asalnya tadi Paki dosanya lebih banyak, kata Allah itu masuk ke neraka, gitu kan. Karena Paki itu dekat dengan Al-Quran semasa hidupnya di Mahat, makanya Paki sama Allah itu dimasukkan akhirnya ke dalam surga. Nah, oleh karena itu, gitu kan ya, apa namanya pentingnya kita beriman kepada hari akhir itu seperti
agar kita bisa memiliki bekal yang cukup kelak untuk di hari akhir. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ininya apa namanya itu ya, atas kerjasama teman-temannya ya, yang udah sama-sama mau belajar dan juga mau mendengarkan. Syukuran ala husni istimaikum.